Kita mulai? Mulai. Oke, boleh, mulai. Ya, halo, balik lagi. Bukan balik lagi sih. Bahasan video kita lagi latihan jadi YouTuber. Latihan jadi YouTuber. Yang akan kita bahas itu tentang fotografi. Kebetulan di sebelah saya ini adalah penggiat fotografi, Kang Wahyudian. Dia itu pendirinya Raus Sindikat yang udah berdiri cukup lama, mungkin sekitar 8-9 tahun ya. Apa yang harus saya jawab? Ya sebenarnya yang saya pengen tahu, yang mungkin publik pengen tahu, teman-teman pengen tahu tentang dokumenter itu sendiri apa dalam fotografi gitu. Ya dokumenter sebenarnya kan kegiatan mendokumentasikan kan sebuah peristiwa apapun lah, baik peristiwa yang mengandung momen besar ataupun peristiwa sangat personal gitu kan. Ya fungsi sebagai pendokumentasi aja gitu. Menurut saya fotografi dokumenter adalah foto-foto yang memang ya berfungsi untuk mendokumentasikan peristiwa. Secara singkatnya gitu. Kalau jorok kan panjang banget gitu. Apa dijorok-jorokin aja. Gitu. Karena jorok-jorok udah ada ininya lah. Gitu. Biarkan orang-orang ini masih baru, nggak mau jorok. Nanti juga di tengah obrolan jorok nih pasti. Gitu. Ada pertanyaan lagi Kang Ruli? Ada. Mendokumentasikan kan sebuah kita bayangkan jadi kayak sebuah kejadian ya. Kejadian itu akan ya itu tadi ya, kalau didokumentasikan atau didokumentasikan dengan baik gitu kan, bahwa itu menjadi lebih ke peristiwa kan, mungkin ya itu tadi ya bisa diceritakan gitu ya. Nah ini sekarang kita masuk ke ya itu tadi ya, maksudnya itu lebih ke dasar pemikirannya gitu ya, kalau kita ingin membuat gitu kan ya, sebuah proyek lah katakan gitu kan ya, foto dokumenter. Jadi bagaimana sih kita orientasikan diri gitu kan ya, untuk itu gitu kan. Nah, itu aja. Ya sebenarnya kalau ngomong tentang gimana sih kita punya kedalaman dalam foto dokumenter ya adalah riset yang utama. Kita gimana mengenal lingkungan, mengenal subjek, ataupun mengenal apapun yang berhubungan dengan apa yang kita mau angkat, itu sangat penting gitu. Jadi riset itu kalau ngomong dokumenter, value-nya setelah itu tidak hanya sebagai foto kenang-kenangan, ya gitu emang harus ada persiapan yang matang menurut saya ya gitu kan. Dokumenter itu ya bukan hanya jepret-jepret dokumentasi peristiwa, tapi biar fotonya punya value lebih ya, menurut saya di suatu foto dokumenter adalah riset. Nggak usah peristiwa besar, misalnya mendokumentasikan wedding aja, kita juga perlu riset kayak gimana sih, karena kan kita perlu juga apa pembedanya misalnya foto dokumentasi dengan yang lain, padahal subjeknya sama. Ya mungkin kalau yang lebih menarik lagi, mana kedekatan kita dengan subjek, pengenalan kita itu akan lebih, berceritanya akan lebih panjang ya daripada cuma kita ya datang jepret-jepret dokumentasi sekedar ngomong estetik selesai sudah gitu ngomongnya, oh ya foto dokumentasi kamu bagus gitu. Nah apakah itu yang kita harapkan, atau kita punya bahan cerita ketika oh ini menceritakan ini dan sini ini gini loh gitu. Nah nilai-nilai yang itu yang sebenarnya bisa digali ketika kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum waktu tadi. Menariknya hal simpel yang mungkin bakal diaplikasikan sama para fotografer gitu ya, tentang pre-wedding dan wedding ya. Itu menarik sebenarnya, gimana caranya mendokumentasikan momennya mereka, ibaratnya klien gitu, orang minta kita untuk foto,
saya mau dong di foto pre-wed, saya mau dong di foto weddingnya nanti gitu. Nah, menarik tadi apa yang membedakan subjeknya sama, mereka mau menikah dan mereka pas menikah gitu kan. Akan terjadi pengulangan momen dari setiap orang gitu kan. Nah, menariknya riset yang harus gitu diharuskan sama fotografer wedding lah gitu ya, apa untuk dapat feel-nya, ceritanya keluar, ceritanya secara dalam bentuk visual tuh orang bisa melihat foto itu ada emosinya dan lain sebagainya gitu. Ya, ketika ngomong foto wedding, ketika tidak digarap dengan serius ya, itu akan repetitif. Karena akan terjadi pengulangan, mengikuti tren dan color, tren pose dan sebagainya, tren sequencing ceritanya yang disusun kan itu repetitif. Nah, apa yang bisa membedakan antara vendor wedding satu dengan vendor wedding sama, biarpun sama gitu. Nah, sebenarnya adalah pengenalan terhadap subjek. Minimal tahu siapa yang difoto, latar belakangnya apa, kesukaannya apa. Ya, dari semua input data itu, semakin banyak kita mendapatkan data, kita akan mendapatkan satu narasi yang itu akan menjadi pembeda. Jadi gimana caranya kita mengumpulkan sebanyak mungkin data? Kita harus meluangkan waktu gitu, meluangkan waktu untuk tahu klien kita kayak siapa. Ya biarpun kan repetitif, tapi kita bisa bercerita kenapa gua mengambil momen ini. Misalnya latar belakangnya dia kayak gimana, lingkungannya dia kayak gimana. Unsur personal itu sebenarnya lebih menarik daripada tentang subjek-subjek ini. Menariknya kan ya kayak dua pasang sejoli. Tapi kalau tidak dikasih sentuhan personal mereka, jadi hambar gitu. Jadi ntar mungkin ya gitu, nanti terjebak dalam estetik visualnya aja, komposisi, warna, lighting dan sebagainya. Secara visual bagus gitu, tapi ya tadi balik lagi kita akan terjebak dalam repetitif terus. Menarik ya? Nah, balik tadi kita sejauh mana atau sedalam mana kita mengenal itu kan ya, kalau di wedding atau pre-wedding itu pre-wedding lah ya, sejauh mana kita mengenal klien kita lah ya, pasangan. Nah, tapi ini bagaimana ya, jadi sebenarnya kan lebih ke kalau saya punya pandangan itu mendokumentasikan mereka itu seperti ini memanusiakan manusia, yang menjadikan mereka ya mereka, tapi gini Mas Ayu, bukan mengeksploitasi gitu, tapi lebih ke bercerita yang jujur gitu ya. Ya itu sampai pada akhirnya kita nggak dianggap ada. Nah, itu kan sampai menemukan itu kan butuh kedekatan. Sampai gimana misalnya kita bawa sekarang kamera yang tele itu kan provokasi sebenarnya, mau nggak mau secara tadi ngomong tadi alamiah itu kita terprovokasi. Orang yang tidak terbiasa melihat alat yang itu kayak terprovokasi psikologis. Tapi ketika kita dikenal itu di balik kamera itu siapa yang motret, itu udah nggak, minimal meredus itu. Oke. Menarik banget ya. Ya ternyata dari satu peluang pekerjaan yang sangat menjanjikan, bisa dibilang wedding pre-wedding tuh long lasting lah. Iya. Selama manusia masih berkembang biak gitu ya. Dan selama ada pernikahan gitu, pernikahannya masih diizinkan. Walaupun sekarang dibatasi. Jaga jarak nih, kita jaga jarak. Ya. Nah, ada satu hal menarik lagi antara ini di kayak satu paradigma di luar, ada kasta fotografer wedding high class, fotografer wedding antar kampung gitu ya. Padahal ya sepertinya akan lebih sulit mendapatkan gambar yang estetis di prosesi antar kampung. Ya mungkin karena keterbatasan ruang yang sempit, dekorasi yang ya kita tahu lah gitu. Ya sedangkan kalau misalnya di luar di high class, di gedung dekoratif yang keren, latar belakang keren, itu memudahkan si fotografer untuk lebih berkreasi, mendapatkan nilai estetis yang lebih. Ya,
Ya sama, sebenarnya sama. Itu lu kayak sama kasusnya. Sekarang lu kayak gini. Jadi sebenarnya ketika justru kekurangan itu gimana jadi suatu kelebihan. Mungkin di orang sekitarnya tidak menyadari, tapi ketika ini dibawa ke kancah yang lebih luar ini, orang ini aneh, ini lebih menarik secara estetis. Karena kita tidak ngomong gambar bagus itu kan membosankan, tapi gambar yang unik punya kekhasan itu. Nah, di situ kadang-kadang timbul ketidakpedean sebenarnya teman-teman di daerah. Saya pernah ngobrol bahwa bikin satu dokumentasi, coba cari foto-foto yang mempunyai konten lokal. Itu yang kita cari pasti banyak lah cerita yang ini kayak gimana. Nah, itu sebenarnya yang justru karena tadi ketika kita mengenal semuanya itu hal-hal itu tidak akan luput dari itu, dan itu harus itu yang justru harus dieksploitasi, konten lokal. Karena lu bersaing dengan siapa sekarang? Ketika lu menguasai konten lokal, itu senjata kita untuk bersaing. Misalnya lu dijajah, misalnya oke, lu ketika lu ngomong tentang ekspansi fotografer kota ke desa gitu. Secara estetis bagus, tapi dia tidak mengenal. Nah, sekarang ya tapi PR-nya kesadaran gimana menyadarkan nilai originalitas itu ke konsumen. Padahal itu ya kadang-kadang kan malu juga gengsi. Yeah. Gua di kampung nih, tapi kan ketika itu dijadikan itu jadi menarik gitu. Menyadarkan klien itu bahwa dengan apa yang kita punya di sekitar kita itu wilayah-wilayah domestik malah yang jarang akan ada repetitif. Semakin lo kan gedung akan sama, lo akan polanya akan sama, cuma akan indah sebagai visual aja. Tapi berceritanya enggak. Tapi kalau di kampung kalau kita tahu, wah ini kemarin ini kayak gini, ini kayak gini, cuma si Pak ini. Tuh sebenarnya ketika suatu foto dokumentasi bisa jadi pemantik kita bercerita, itu value menurut saya. Nah, yang soal value, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya yang menggeluti atau menggeluti di dunia wedding lah ya, wedding fotografi. Nah ini gini ya, unik unik selling point-nya ya. Jadi kalau ini dokumenter ya, ini lebih ke dijadikan pendekatan untuk wedding fotografi, atau sebenarnya wedding fotografi bisa dibilang ya itu memang sejatinya foto dokumenter gitu. Nah, itu gimana? Iya. Secara tidak sadar melakukan itu. Iya. Tapi gimana kita memakai cara-cara dokumenter dengan kekuatan riset. Kan dokumenter kan kekuatannya di riset sebenarnya. Balik lagi. Itu untuk jadi diterapkan di wedding itu akan sangat bagus. Jadi dokumenternya dipakai aja di wedding. Karena secara tidak sadar wedding itu dokumenter. Kita punya peristiwa loh. Iya. Mendokumentasi fungsinya. Ini yang menarik. Salah satu buku terbaik dunia adalah dikeluarkan oleh fotografer wedding. Nah, itu keren. Gua ada bukunya tapi di mana ya? Ada di sini, tapi bukunya udah rusak. Ntar saya tunjukin deh bukunya. Fotografer Cina. Fotografernya After the Death. Oke. After the Death. Itu bercerita tentang kebiasaan ngantin di Cina nyalain rokok ke tamu. Adat mereka nyalain rokok ke tamu. Itu dengan berbagai macam versi lah. Itu dikumpulin. Nah, secara fotografer wedding tidak sadar bahwa itu peristiwa biasa. Ada satu kurator yang menemukan itu di Pasar Loak. Beijing Silver Mat itu salah satu kolektif yang ngumpulin arsip-arsip di Cina. Nah, itu dikelola sama mereka. Jadi bukunya menarik gitu. After the Death itu bercerita tentang kebiasaan rokok. Bukunya sama kayak rokok. Kalau dibukanya kayak rokok, bentuknya kayak rokok. Itu keren. Itu wedding. Amatir wedding. Bukan wedding yang di gedung-gedung tadi apa yang pada umumnya lah. Yang high class. High class nggak akan dapet yang kayak gitu-gitu loh. Wah, apa cerita yang di gedung, apa yang lo mau ceritain? Justru itu sebenarnya. Kita itu mungkin akan lebih dapat, bukan challenge ya, dapat opportunity yang lebih ketika kita tidak mau di gedung. Kalau di luar gedung mah apa sih mau ceritakan? Lo nggak akan dapat yang kayak gitu.
Nah itu buktinya di Cina, itu salah satu buku terbaik dunia dari fotografer amatir wedding. Iya. Itu sebenarnya kemarin tuh saya sempat, karena di Indonesia juga belum ada gitu yang weddings gitu, tapi yang dokumenter gitu yang memang jadi, tapi bentuknya di buku foto gitu kan. Ada beberapa ada ke teman-teman daerah, ini kumpulin foto-foto yang lo anggap menarik ya, yang ada di desa lo gitu. Kita, nah itu sebenarnya itu yang sedang kita cari, salah satunya yang sedang kita cari itu. Balik lagi itu tadi, itu menarik ya tadi. Menarik. Riset itu satu, dalam artian mungkin tadi balik masih bicara soal wedding, apa ya, sejauh mana kita tahu latar belakang apa ya, masih dari pengantin, keluarga dan orang-orang terdekat lah. Nah terus itu tadi lokal wisdom, lokal konten ya, lokal. Malah mungkin kecenderungannya saya nggak ngejudge ya, maksudnya mungkin banyak yang bukan akhirnya seperti karena mengiblat. Mereka ngiblat ke kota itu kan, ke Bandung misalnya katakannya gitu. Jadi lebih ke pencapaian visualnya, lebih kayak pemaksaan itu di kondisikan seperti itu, malah akhirnya nggak jadi aneh. Jadi aneh. Jadi kayak kesannya memaksakan. Ya paham. Iya. Itu tadi balik lagi. Itu satu PR teman-teman fotografer untuk ya, makanya berdialog dengan klien, mengasih edukasi ke klien itu penting. Kita kan mungkin jarang meluangkan waktu untuk ngobrol sama klien. Ngobrolnya kan deal-dealan doang, tanpa ngomong gimana ini, coba terangin kenapa saya ngambil ini. Jangan lo ngambil referensi ini nggak cocok sebenarnya buat kita. Kita kan jarang sampai ada kedekatan gitu. Yang deal-dealan cuma kita meeting sama klien, deal-dealan harga, tanpa ngomong tentang deal visual nggak. Ya ada hal-hal yang mesti ibaratnya ditanyain dulu ke si klien untuk mendapatkan klik komunikasi yang biar dia nganggap kita tuh nanti pada saat prosesi nggak ada gitu, untuk dia menjadi dirinya aja gitu. Kayak misalnya list pertanyaannya tuh yang untuk menjadikan shortlist buat kita nanti pada saat motret gitu. Oh ini prosesi ini. Selain prosesi berarti mungkin ada yang mesti diketahui lagi dari si klien oleh fotografer. Bisa Mbak, bapaknya kemana misalnya? Oh bapak saya udah nggak ada. Mungkin berarti ada satu hal yang menarik yang bisa diangkat dari bapaknya udah nggak ada, digantiin sama omnya kah nanti yang mengijab kabulkan, atau kakaknya kah, atau wali hakimnya kah. Itu menjadi satu hal yang menarik untuk bisa diangkat. Kayak misalnya ibu sambung gitu. Betul. Hal yang segitu ya, seperti kayak emosional ya. Bisa juga misalnya ini pengantin perempuannya misalnya dia menikah itu melangkahi kakaknya gitu ya, yang perempuan pun itu kan kebayang ya, suasananya. Nah itu. Itu juga kan bisa jadi kayak ngaruh ke mood gimana kita. Jadi kayak bisa gimana sih, kayak ketika tadi ngomong riset itu kan bisa ngomong sampai ke moodnya kayak apa nih, colornya, suasananya kayak apa, ini mau kita ciptakan suasananya kayak apa, biar tadi tidak ada repetitif lagi. Emang kita akan punya banyak foto yang berbeda karena tiap orang pasti berbeda gitu. Nah itu sebenarnya yang ini jarang kita lakukan, adalah ngobrol, minimal luangkan waktu untuk melihat sosial medianya lah. Ini orangnya kayak apa? Stalking, iya perlu gitu kan. Itu bentuk riset paling sederhana, paling sederhana dan murah, dan kita lakukan kapan aja. Tapi kan kadang-kadang kita nganggap sepele kan gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa riset itu harus yang rumit-rumit. Jadi riset yang paling kita bisa, mana yang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan riset yang ribet ya riset paling sederhana aja, mengenal. Paling kan sekarang ya IG-nya, story-nya gitu kan udah kayak jadi diary kan sekarang udah. Minimal kan udah ketahuan nih kayak apa, sukanya kayak apa. Iya. Sampai nanti pada akhirnya konsep visual yang akan gue suguhkan ke dia itu seperti apa gitu. Sama satu lagi, emang sebenarnya bisa jadi value buat si klien adalah ketika kita bisa, lo bercerita deh. Nah ini sebenarnya bisa jadi value apa yang bisa jadi beda di foto lo, kasih klien lo nggak akan
lo nggak akan dapat foto yang sama dengan klien-klien gue yang lainnya. Karena lo bercerita, lo akan ngasih data yang ini nggak akan kejadian di tempat orang lain. Nah ini jadi privilege kan, bahwa ini data ini satu-satunya. Misalnya visual kayak gini adanya cuma di lo. Nah, itu juga bisa jadi pancingan orang untuk membuka lebih dalam lagi tentang dirinya gitu. Iya, salah satu mengedukasi klien tentang ya sekarang kan dokumentasi wedding, pre-wedding itu si kliennya ingin yang indah-indah kan. Iya. Sampai akhirnya bergeser tren untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Ya akhirnya tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi near identity jadi identitasnya hilang. Ya. Orang akan sama. Jadi gampang melupakan. Misalnya lo foto yang mana ya? Atau ketika udah sangat spesifik, foto lo yang kemarin dengan baju Jawa itu lurik dan itu yang pakai sarung lo, misalnya anak pesantren gitu. Nah justru itu yang harus, karena yang personal itu yang beda. Oh iya lo isi ini ya berarti ya. Ketika tren dipaksakan kadang-kadang ya nggak semua cocok untuk ikut tren. Nah itu gimana caranya si fotografer atau asosiat fotografer bisa meyakinkan klien. Makanya perlu ada satu sesi khusus sehari lah ngomong tentang konsep, ngomong tentang diri setelah deal gitu maksudnya. Pendekatan lah ya. Pendekatan. Emang harus mungkin menurut saya harus ada. Mungkin itu jadi satu bonus atau jadi privilege fotografernya itu. Gue merasa dimanusiakan dan gue mengenal. Di situ bentuk risetnya sebenarnya. Ya. Itu kan jadi riset yang paling gampang, udah ketemuan, udah dapet gitu. Jadi sebenarnya juga akhirnya begini ya, lebih membantu juga gini. Toh akhirnya kan ini setelah ini jadi itu kan balik ke mereka, gitu kan ya. Nah, untuk mereka kan. Justru dari awal itu juga kita jadi bisa memudahkan kita untuk akhirnya bijak memilih. Ya mas ya? Iya. Mana yang masuk, mana yang enggak. Bukan berdasarkan kita sebatas personal, ini kita suka ini, nggak suka ini, apa gimana. Tapi lebih jujur tuh maksudnya itu ya? Iya. Dari si fotografer. Juga emang kayak jadi refreshing buat fotografernya. Nggak akan jenuh loh fotografer, karena akan dapat challenge yang berbeda. Kan pasti jenuh fotografer yang punya jam terbang yang misalnya seminggu bisa 3 kali motret kan kebayang kalau ketika template itu kan lama-lama gila gitu. Gimana kan ketika jadi template aja di otaknya. Ketika dapat challenge itu sebenarnya refreshing, dia akan fun motretnya. Gue yakin itu fun gitu, bukan motret tapi ada challenge. Bisa gue ketemu yang kayak gini, ini menarik yang kayak gini, jadi otaknya akan terus di refresh. Iya, menarik. Ya soalnya paradigma sekarang ya fotografer wedding, profesinya fotografer wedding, pre-wedding gitu sangat mengeluhkan, anjir ngulang lagi peristiwa yang sama, akhirnya dia akan defense terhadap situasi yang ada di tempat itu gitu. Diabai. Justru itu yang menarik, diabai. Ini mah lihat aja. Ya apa bedanya kita melihara robot tadi? Iya. Bener. Mungkin ntar kalau ada robot fotografer, mending pakai robot fotografer, lebih efisien. Iya. Gak banyak konsumsi. Iya, gak banyak konsumsi. Gak banyak rokok. Tidak human error. Menarik. Nah sekarang ini nih buat teman-teman ya yang sudah ingin tahu bisa sedikit lagi lebih deep gitu ya, fotografi dokumenter itu apa, terus ini bisa benar-benar tadi kita bisa lihat bahwa ternyata dari saya itu bisa applicable lah seperti untuk wedding fotografi. Literasinya mas, literasi sebenarnya banyak lah gitu, maksudnya teori-teori yang ngomong tentang gimana metodologi riset dan sebagainya, tapi kan jelimet itu kan butuh fokus ataupun butuh dalam kebiasaan. Sebenarnya paling gampang mah adalah merubah mindset. Merubah mindset dulu aja, merubah pola pikir aja.
orang nggak berpikir bahwa jangan juga ditakut-takutin dulu bahwa harus riset itu sesuatu yang menakutkan. Pandangan ya, bahwa sebenarnya nggak semua riset itu menakutkan. Jadi ruwet ya gitu. Jadi ruwet. Jangan dibikin ruwet Iya. dulu. Lo dengan melakukan hal-hal, ntar lama-lama dia akan punya kedalaman sendiri, dia akan mencari. Dan ketika mindset, gue harus riset dulu. Nah itu ketika udah pola gitu, pembelajaran atau literasi itu mereka akan nyari sendiri. Tapi awal-awal bagi orang yang bukan awam ya, orang yang tidak terbiasa meriset adalah jangan ditakut-takutin dengan riset itu sesuatu yang menyeramkan, menyenangkan gitu riset itu. Apa? Lu kayak lihat lu kayak stalking kan gak menyenangkan gitu. Minimal itulah. Jadi dikenalkan dengan hal-hal yang memang gini, gak usah sampai ngomong tentang teori. Itu justru menurut saya gitu, itu jadi kayak tameng gitu ketika gua masuk ke dia teh rudet dah. Iya. Liar gitu. Pusing lah kalau saya di sini. Itu. Jadi habit ya. Habit. Jadi habit. Minimal jadi habit dulu. Masalah pendekatan teori itu bisa ngambil sendiri. Karena bagi saya terutama bahwa metodologi riset itu nggak bisa memaksakan satu metodologi. Karena kita bukan orang akademisi yang harus berpikir secara akademisi. Nah sekarang mengenal personal masing-masing. Lo kemampuan riset lo sampai di mana? Kesenangan metodologi riset lo kayak gimana? Itu yang sebenarnya harus kita gali secara personal. Karena kita nggak akan sama gitu polanya. Dan jangan disamakan, harus literasinya. Lo ketika riset bacaannya ini, teorinya ini dulu, jangan dulu. Kasih kebebasan untuk menyerap metode. Ternyata ini yang cocok buat terapin dan metodologi riset. Sama kayak yang kita terapkan di kelas kita, ada namanya emang kita tekankan bahwa riset itu perlu. Makanya di kelas kita gitu, di Rotek kelas itu kita ajarkan fotografer, kita ajarkan untuk gimana sih riset di dalam fotografi dengan kita mengasih beberapa mentor yang berbeda biar punya pandangan terhadap metodologi riset. Ada yang sangat detail akademis sampai yang ini paling mudah. Ada juga yang berteori, pakai teori ini riset ini ada. Tapi tinggal mana yang cocok buat kita. Itu sih. Yang pasti pemahaman dulu, dikasih pemahaman terhadap pola pikir tentang riset itu sih. Ya, informasi juga Raw Tech Class ini Raw Tech Class free ya? Free. Jadi Mas Wahyu ini punya kelas free tentang non fotografis yang mau belajar non teknis. Sorry. Jargonnya itu udah teknis. Jargonnya udah non teknis. Yang mau mendalami non teknis fotografi silahkan ikut kelasnya Mas Wahyu. Ikut tersesat. Tapi nggak pusing. Bener. Kalau misalnya kayak stigma kita tentang riset itu riset jelimet. Sebenarnya enggak gitu kan. Yang hal simpel di teman-teman yang biasa weddingers pun sebenarnya sudah melakukan riset itu tanpa sadar gitu kan. Cek lokasi itu riset. Lokasi itu kan riset gitu kan, benar. Cek colokan listrik riset. Iya, gitu. Cek colokan listrik. Tapi harus ditambah gitu. Tidak hanya lihat lokasi dan colokan listrik gitu. Kayak nanti equipment yang dipakai kayaknya gue cuma butuh lighting satu nih karena ambience-nya udah enak. Nah, itu kan ini riset biasanya kan seperti itu ya. Yang gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini tadi berubah. Nah, ini kalau menurut saya ini satu foto dokumenter yang bagus lah menurut saya. Ini adalah buku foto dari Bang Chandra M. Amin, Tanpa Batas. Ini jadi bercerita tentang mendokumentasikan semua kegiatan slang baik yang di panggung maupun non panggung yang sampai titik personal selama 7 tahun. keren. Yang menariknya adalah tadi dia berangkatnya bukan dari orang dalam, tapi dari orang luar. Dimana kesadaran bahwa ini satu peristiwa besar yang gue harus dokumentasikan dengan benar, dengan narasi yang benar, dengan kedekatan yang benar, dengan proses yang benar.
Makanya Bang Chandra ini melakukan risetnya dari awal. Dia datangnya nggak langsung ujuk-ujuk motret, pendekatannya lama banget. Dia pendekatannya dari jadi seorang selengker, masuknya dari selengker, masuk manajemen sampai pada level-level yang sangat personal. Dia sudah punya akses yang secara personal udah sampai ke ring 1 lah di dalam kehidupan pribadinya masing-masing. Ada yang bisa pas kelahiran salah satu istri personilnya, ada yang personilnya kegiatan ini di rumah dan sebagainya. Udah masuk ke ruang-ruang privat. Nah itu kan butuh satu maintenance yang benar gitu untuk memulai itu kan. Karena yang dia pengennya emang dari awal sadar bahwa gue harus melihat ini dari orang luar dan gue harus bukan bagian dari mereka, karena akan lebih subjektif. Akan lebih objektif. Iya. Karena dia misalnya gue terbang ikut konser mereka gue sendiri, gue gak punya kewajiban untuk istilahnya mengasih foto indah gitu selek. Ya kewajiban gue buat gue sendiri, ini project gue nah gitu ya, berkaitan sama pengarsipan ya, dokumentasi ya. Ini kan bentuknya buku ya. Kayak misalnya di wedding, di pre-wedding kan juga ada pengarsipan dokumentasi yang kelak kalau misalnya bentuk fisiknya itu dijaga, value-nya itu akan tak terhingga ya waktunya, puluhan tahun gitu. Dan punya kedekatan lagi personal kan, buku foto itu sesuatu yang sangat personal gitu. Kita bisa merasakan hampir semua panca indera kita bisa merasakan karena ada sentuhan. Oh ini lembut banget, ini karakter orangnya lembut nih ketika kita dikasih kertas yang lembut. Oh ini orangnya keras nih, maaf ya misalnya orang Batak semua nih, keras nih, kita kasih kertas yang punya tekstur, ini menunjukkan orang keras tanpa kita ngomong ini orangnya keras. Dengan kelebihan material yang ada di photobook, itu akan kasar, orangnya keras, atau orangnya lembut, ternyata orangnya rapuh nih, kenapa kok tipis loh? Nah itu bisa memainkan itu, value itu. Kenapa? Jadi emang ketika tadi lo ngomong tadi repetitif, ketika lo bisa manfaatkan medium photobook untuk pre-wedding atau wedding, itu akan sangat bagus karena orang akan ya sebenarnya kayak foto album wedding itu sebagai sudah jadi photobook dan cerita kan, tapi itu kan sangat umum gitu, tidak punya personality yang terhadap subjeknya. Oke. Menarik. Iya benar, jadi ketika lo sampai spesifik, nah kalau album kan sama, cetakannya di situ misalnya kulit semua, kertasnya kertas foto semua tanpa, padahal di material ini bisa ngomong tentang personality-nya. Di bending ini lo bisa ngomong tentang orangnya kayak apa. Misalnya orang yang sangat personal ya, bisa ngomong tentang Japanese bending atau stagey bending. Orangnya tegas nih, orang abri misalnya, atau ini pasangannya udah nih hardcover yang kokoh, bukunya gede. Itu medium-medium yang emang bisa kita manfaatkan banget. Kelebihan itu sebenarnya yang belum digali oleh fotografer wedding ya, untuk jadi end result dari proyeknya. Ketika lo bisa ngasih itu, ya itu dibalik lagi ke satu lagi, kita bisa ngeyakin yang punya kayak gini tuh lo doang. Bayangin kalau lo kan sama, misalnya lo mau kayak misalnya paket 10 juta dapat 4 album, ya gitu aja semua sama kan. Yang beda adalah isinya. Tapi ketika lo ini berbeda, ini kok bisa kecil, ada yang gede, ada yang itu. Nah, ketika lo paham tentang kekuatan material kekuatan medium foto, nah lu bisa jadi dari tawar tinggi juga loh ya, ke klien gitu. Bahwa bisa jadi pembeda juga terhadap fenomena yang lain gitu. Pada basicnya foto wedding kan sudah bercerita ya, dari A sampai Z kan, biasanya dari awal sampai akhir kan, itu sudah bisa masuk ke syarat fotobook. Cuma sekarang gimana mengemaskan sesuai dengan personality-nya. Ya kan sifat bener-bener reflect ya. Jadi ini personal banget. Iya, ini cuman dia pasangan itu yang punya nih. Iya, dan refleksi dari refleksi dari si pasangan itu. Iya.
itu bisa digali. gitu kan. Belum ada. Jadi mungkin hanya apa ya, taunya sekarang trennya bukan album lagi tapi wedding book. Wedding Karena magazine. secara fisik ya seperti buku gitu kan, isinya foto gitu kan. Iya, tapi kan ini papernya lebih sama. nah, iya. Mau kayak apa orangnya tetap aja kayak Iya. gitu. Misalnya art paper atau book paper ya sama semuanya Iya. kayak gitu semua. Tanpa ngomong lo ketika lo bisa manfaatkan kelebihan medium ini ajaib lo. Buku foto itu penemuan ajaib, menurut saya penemuan ajaib di fotografi yang belum banyak dimanfaatkan orang. Apalagi di wedding. Nah, Mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton video ini jadi satu ide baru gitu ya untuk menambah unique selling point dari jualan weddingnya. Mungkin ini nih gara-gara video ini nih gue mau bikin output ke kliennya itu bentuknya photobook nih. Wah, itu keren tuh. iya kayak photobook ya. Udah tadi kontennya itu kan ya. Udah sedikit Semua dapat tuh. Dapat semua itu. Semua dapat. Paket Satu lengkap ya gitu. paket lengkap. Iya. keren. Jadi udah nggak pusing-pusing harus gimana ini paketannya gini, udah paketannya adalah ini berdasarkan personality lo aja. Sambil pelan-pelan mengedukasi klien, tapi kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri untuk merubah mindset. Iya, ya terutama ya kita dulu yang berubah. Gimana kita mau merubah klien ketika mindset kita belum berubah. Iya. Berubah. Soalnya mindset mereka kita yang bentuk loh. Maksudnya si para fotografer di sini. Iya. Kalau menyuguhkan dia begitu yang terbentuk ya mereka pahamnya itu. Nah iya benar. Dari kitanya memang, Iya. dari si pelakunya. Iya, dari Bisa pelaku bisa dulu. personal ataupun Iya. dari asosiat. Ketika asosiat tuh harus kayak gini gitu kan, rata semua fotografer harus punya mindset yang kayak gitu juga. Terus yang berubah emang dari fotografernya sendiri gitu, baru bisa mengedukasi kliennya dengan benar lah, bukan bebeneran gitu. Ada tamu tadi undang. Biasa penghuni. Ada lagi? Banyak sih. Tapi ya itu tadi ya. Banyak ya pencerahan lah gitu ya dari Mas Wahyu tadi. Soal dari kita berangkat tadi dari cara soal foto dokumenter itu saya menyangkut ini kita kaitkan dengan wedding fotografi gitu kan ya. Jadi menarik banget gitu bahwa itu tadi gitu kan ya, banyak cara kalau ingin kita membuat sesuatu yang memang value ya kita mau angkat gitu kan gitu. Nggak melulu yang kebanyakan orang buat gitu. Tapi kita mau ada sesuatu yang berbeda tuh. Tapi ya balik lagi itu berbeda tuh karena memang value-nya. Ya, bukan berbeda karena aneh gitu. Iya, bukan bukan karena aneh, tapi karena pengen aneh gitu. Nah, iya. bukan. Itu mah blunder gitu. Iya. Iya. Ya, karena memang banyak sebenarnya para vendor-vendor fotografi yang ke arah situ gitu. Pengen berbeda tapi jadi aneh kan. Ya, Ya karena nggak tahu dia berbedanya apa gitu. Yang penting beda we gitu. Yang penting orang beda we jeung batur. Beda jeung batur teh pokoknya beda we. Ya gitu. Gitu. Kita sendiri nggak paham gitu ya. Iya. Kita tuh apa ya gitu ya. Gitu. Nah, iya. Oke. oke. Sama ya sebenarnya panjang lah. Udah nih, udah. Ya sebenarnya belum puas kan. Belum. Cuma nanti orang malas nontonnya. Panjang-panjang mah ngantuk. Orang malas nontonnya gitu. Apalagi ntar ada iklannya kan. Kita Ini kan belum aja ada iklannya. belum, iya kita belum ada sponsor gitu. Belum ada yang sponsorin. Pendek-pendek tapi sering gitu. Pendek-pendek tapi sering benar. Konten kita Ya karena kan ntar berhubungan dengan kuota juga kita ngelihat kalau kuota kita terbatas ya. Dilihatnya cuma setengah doang. itu. Nanti kalau setengah dengernya Nggak tuntas. jadinya Jadi sesat Jadi gitu benar. Ya kalau nggak mau sesat ke Nggak kelas usah yang terus. Ikutin terus ya. ikutin terus video kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya ada sanggahan, silahkan komen di kolom komentar. Kita juga bukan orang yang paling benar ya. Ya udah ada. Kita cuman bertukar pikiran tentang dunia fotografi, dokumenter, Persepsi kita aja. persepsi Ya, kita. Bisa aja. salah bisa benar. bisa salah bisa benar. Jadi mohon maaf ya. Gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.
sekali lagi kalau misalnya mau Taruh tahu tentang Raus Sindikat, wah bahasanya udah sindikat gitu ya. jahat, penjahat, Datang ke Bandung, adanya di pasar antik Cikapundung, Pasar Antik Cikapundung lantai 3. lantai 3. Nanti Cari kita aja yang merah-merah lah. Ayo cari yang merah-merah. Bahaya kan maksudnya. RRC. RRC kita cantumin nanti Republik Rakyat IG-nya Cikapundung. di sini. Alamatnya nanti ada di kontak personnya ada di deskripsi. Ya. Oke, sip. Tuh, sampai ketemu, mudah-mudahan bermanfaat. Dadah. Oke. Dadah, Le. Hmm.